Oke, kali ini pembahasannya kita masuk ke integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, yang mana itu integral tak tentu dan yang mana itu integral tertentu. Saya kira kalau dasar-dasarnya ini juga sudah dipelajari di SMA ya. Jadi integral tak tentu itu intinya dia tidak memiliki batas, kalau integral tertentu dia memiliki batasan. Nah, kalau kita memiliki suatu fungsi f(x) dari f aksen x, berarti anti turunan dari f aksen x itu namanya integral. Jadi kalau tadi kita memiliki fungsi y misalnya, diturunkan menghasilkan fungsi y aksen. Nah, dari fungsi y aksen ini, kalau kita ingin memperoleh kembali fungsi y, maka ini diintegralkan. Mohon maaf tulisannya seperti ini karena menggunakan mouse. Nah, jadi kalau memiliki fungsi y diturunkan atau didiferensialkan, ini turunan itu diferensial. Jadi kalau dia turun namanya didiferensialkan, menghasilkan y aksen. Kalau mau dikembalikan ke fungsi y-nya, maka diintegralkan. Jadi diferensial dengan integral adalah fungsi yang berkebalikan. Nah, integral fungsi tak tentu atau integral yang tidak memiliki batasan itu biasanya ditulis seperti ini. Jadi ini adalah simbol integral. Integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c. Nah, ini ada beberapa aturan di dalam kolom ini. Ada beberapa aturan standar pada aplikasi integral. Jadi, jika suatu fungsi diintegralkan, dx sama dengan x ditambah c. Kemudian jika suatu konstanta diintegralkan, jika suatu fungsi x f(x) memiliki konstanta, maka konstantanya ini bisa pindah ke depan integral. Jadi konstantanya ini tidak perlu ikut diintegralkan karena dia tidak mengandung unsur variabel. Jadi konstanta bisa pindah ke depan dan diintegralkan hanya yang memiliki variabel x. Kemudian kalau integral jumlah maupun integral pengurangan, maka bisa salah satunya diintegralkan setiap sukunya. Jadi masing-masing diintegralkan, fx-nya diintegralkan, gx-nya diintegralkan, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya ini yang paling banyak digunakan fungsi integral pada variabel yang berpangkat. Jadi jika suatu fungsi x memiliki koefisien A, kemudian berpangkat N, maka integralnya adalah koefisien A per, di sini N ya, bukan X, per N tambah 1, X pangkat N tambah 1. Jadi pangkat X-nya harus sama dengan pembagi koefisiennya ditambah C. C ini adalah konstanta. Nah, mungkin untuk memudahkan pemahaman kita langsung bahas contoh soalnya. Jika suatu fungsi f(x) sama dengan 2x tambah c memiliki turunan, jika fungsi ini diturunkan diperoleh 4x, maka jika 4x ini diintegralkan, seharusnya diperoleh kembali fungsi 2x kuadrat ditambah c. Nah, mari kita buktikan apa benar dia kembali ke fungsi 2x kuadrat ditambah c. Nah, berarti integral 4x dx sama dengan 4, jadi koefisien 4 ini adalah A yang tadi, 4 per 1
1 ini adalah N di sini, X di sini memiliki pangkat 1, jadi 1 ditambah 1 kemudian X pangkat X yang tadi 1 ini ditambah dengan 1 sesuai dengan persamaan, sesuai dengan aturan dasar dari fungsi integral yang di atas tadi. Ditambah C, 4/2 sama dengan 2x kuadrat ditambah C. Nah, terbukti bahwa ternyata jika fungsi 4x ini diintegralkan, diperoleh kembali fungsi sebelum dia diturunkan tadi. Oke, selanjutnya yang kedua, ditanyakan bagaimana integral dari x pangkat 3 dx. Nah, kita kembali ke aturan yang tadi, bahwa koefisiennya di sini adalah 1, ada koefisien X di sini 1, maka di sini 1/3, 3 ini adalah pangkatnya X turun ke sini, ditambah 1, kemudian X pangkat 3 tambah 1. Jadi pangkat di atas ini pasti sama dengan penyebut yang ada di bawah sini. Jadi diperoleh 1/4 X pangkat 4 ditambah C. C ini adalah konstanta. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Bagaimana kalau persamaannya agak panjang seperti ini. 6X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Seperti aturan yang tadi, untuk penjumlahan dan pengurangan bisa diintegralkan setiap sisi. Atau ini. Jadi bisa dipisah-pisahkan, masing-masing diintegralkan, 6x kuadrat diintegralkan sendiri, 2x yang diintegralkan sendiri, dan 3-nya diintegralkan sendiri. Jadi seperti ini dipisahkan, integral 6x kuadrat dx, integral 2x dx, dan integral 3 dx. Nah, integral 6x kuadrat berarti 6 pangkatnya seperti tadi, pangkatnya pindah ke bawah menjadi penyebut 2 di sini ditambah 1. Ditambah 1 ini adalah rumus aturan dasarnya. X pangkat, ingat pangkatnya pasti sama dengan penyebut yang di bawah. X pangkat 2 tambah 1 ditambah. Nah, 2X diintegralkan sama dengan 2 per, ini X-nya ada pangkat 1 di sini, tapi tidak perlu dituliskan, jadi pangkat 1 ini pindah ke bawah menjadi penyebut di sini. Tambah 1 adalah ketetapan rumusnya. X pangkat 1 tambah 1. Ini sama yang di atas dengan penyebut yang di bawah. Dikurang suatu konstanta, kalau diintegralkan maka dia akan ditambahkan variabel X. Jadi 3 dx diintegralkan peroleh 3x tambah C. Nah, selanjutnya 6/3 X pangkat 3 ditambah 2/2 X pangkat 2, di sini X pangkat 2 dikurang 3X-nya dari sini ditambah C. Nah, ini 6/3 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, tidak perlu dituliskan 1 di sini, ada 1 koefisien X kuadrat, kemudian dikurang 3X ditambah C, sehingga diperoleh integral ini sama dengan fungsi yang di bawah. Itu integral tak tentu. Nah, bagaimana dengan integral tertentu? Integral tertentu dia memiliki batasan nilai. Jika suatu fungsi fx kontinu pada interval A sampai B, maka batasannya adalah A dan B. Jadi ada suatu fungsi memiliki batas antara A dan B. Untuk memperoleh nilai integralnya, maka hasil integrasi dari fungsi fx kemudian diganti nilai x-nya dengan A dan B. Fb dikurang Fa. Jadi setelah diintegralkan, kemudian variabel x-nya diganti dengan batas atas dikurang batas bawah. Jadi A ini disebut batas bawah, B disebut batas atas.
Nah, ini ada beberapa aturan pada integral fungsi tertentu atau integral tertutup, tapi pada dasarnya aturan ini sama dengan aturan integral yang tak tentu. Oke, kita langsung bahas contoh soal untuk memudahkan pemahaman. Selesaikan integral berikut. Ada integral 6x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Pertama diselesaikan dulu dengan menggunakan sama seperti menyelesaikan persamaan integral tak tentu. Jadi 6x kuadrat kita integralkan. Jadi ini ada koefisien 6 ini bisa pindah ke depan integral. Jadi ada aturannya, jadi kalau dia koefisien maka dia tidak perlu ikut diintegralkan, tapi bisa juga diintegralkan. Tapi bisa tidak diintegralkan, dia bisa langsung pindah ke depan integral, seperti ini. Jadi angka 6 ini bisa pindah ke depan, jadi yang diintegralkan cukup x kuadratnya saja. X kuadrat diintegralkan sama dengan ini menghasilkan 1/3x pangkat 3. Karena ini ada koefisien 1 di sini, berarti 1/2 tambah 1 sama dengan 1/3. X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Jadi kalau sudah diintegralkan, maka simbol integralnya hilang, berganti dengan simbol batas. Jadi ini simbol batas, menandakan batas bawah 0 dan batas atas 3. Sekarang, untuk menyelesaikan fungsi ini, kita kembali ke persamaan yang tadi, bahwa untuk menghasilkan nilai integralnya, maka FB atau batas atas dikurang FA. Batas atas dikurang batas bawah. Maka dari fungsi ini, kita ganti X-nya dengan batas atas dikurangi batas bawah. Nah, 6 sama dengan, jadi pertama kita ganti X pangkat 3-nya dengan 3. Ini kita ganti X pangkat 3 dengan 3 dulu. Jadi 1/3, 3 pangkat 3 dikurang batas bawah. Batas bawah 1/3 X pangkat 3. Jadi ini di sini, ini juga. Jadi ini batas atasnya diganti dengan 3, batas bawahnya diganti dengan 0. Sehingga diperoleh 1/3 dikali 3 pangkat 3 itu 27, dibagi 3 sama dengan 9. Ini hasilnya. Kemudian yang ini otomatis dia sama dengan 0. Sehingga 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi pada dasarnya caranya sama dengan mengerjakan integral tak tentu, hanya pada integral tertentu di akhir kita harus memasukkan batas atas dikurang batas bawah untuk memperoleh nilai integrasinya. Selanjutnya, integral X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dengan batas 1 sampai 3. Jadi, sama dengan menyelesaikan integral tertentu, fungsi ini bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi, integral X kuadrat dulu, kemudian integral 2X-nya sendiri, integral 3 dx-nya sendiri. Kemudian setelah diintegralkan, X kuadrat diintegralkan sama dengan 1/3 X pangkat 3. Ini. Kemudian 2X diintegralkan hasilnya ini 2/2X kuadrat, dan 3 dx diintegralkan hasilnya 3X. Nah, masing-masing batasnya dituliskan di sini. Masing-masing batasnya dituliskan. Batasnya 1 sampai 3, ini juga 1 sampai 3, ini juga seperti itu, 1 sampai 3. Setelah itu, nah setelah
diperoleh integralnya, maka masing-masing dihitung batas atas dikurang batas bawah. Jadi yang ini sama dengan yang ini, X-nya diganti dengan, saya ganti warna dulu, X-nya diganti, X yang pangkat 3 ini diganti dengan batas atas dulu, kemudian dikurang batas bawah, selanjutnya yang 2/2 sama dengan 1, berarti cukup kita ambil X kuadratnya. X kuadrat yang ini sama dengan yang ini, dikurang batas bawah yang ini, ya. Jadi, selanjutnya 3X dikurang, jadi yang ini 3X diganti dengan batas atas, diganti dengan batas atas yang ini, kemudian diganti dengan batas bawah X-nya. Nah, seperti itu. Jadi, masing-masing disubstitusi ke nilai X-nya dengan masing-masing batas atas dan batas bawahnya. Diperoleh hasilnya yang ini, 1/3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 9, 1/3 kali 1 pangkat 3 sama dengan 1/3, kemudian 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 9 dikurang 1, kemudian 3 kali 3 dikurang 3 kali 1 itu sama dengan 9 dikurang 3. Sehingga diselesaikan diperoleh 26/3 tambah 8 kurang 6 hasilnya sama dengan 10/2/3. Nah, seperti itu. Untuk lebih memudahkan silahkan dikerjakan bagian tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.